Hai kawan-kawan, selamat datang di channel ini. Topik yang akan kita bahas untuk kali ini adalah film. Sebelumnya, pasti ada yang bertanya, apa itu film? Film dalam konteks biologi biasanya merujuk pada tingkatan taksonomi tertinggi dalam klasifikasi organisme yang berada di bawah kerajaan dan di atas kelas. Film mengelompokkan organisme berdasarkan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh anggotanya. Sekarang, mari kita telusuri contoh-contoh film. Pertama, kita akan membahas film porifera. Ciri khasnya adalah tidak memiliki jaringan sejati. Tubuhnya berpori dan biasanya berbentuk seperti spons. Film ini mencakup hewan-hewan dari kelas Demospongia, Hexactinellida, dan Calcarea. Selanjutnya ada film Cnidaria atau Coelenterata. Tubuhnya umumnya memiliki simetri radial. Terdapat sel-sel cnidocyte yang berfungsi untuk menangkap mangsa, dan beberapa anggotanya memiliki dua bentuk tubuh, polip dan medusa. Beberapa kelas hewan di film ini adalah Anthozoa atau terumbu karang, Scyphozoa atau ubur-ubur, dan Hydrozoa yang meliputi hydra. Lanjut ke Echinodermata. Hewan di film ini memiliki tubuh simetri radial, sistem vaskular air, dan umumnya ditutupi oleh duri-duri. Contoh kelas hewan dari film ini ialah Echinoidea atau bulu babi, Asteroidea atau bintang laut, Holothuroidea atau teripang, dan Ophiuroidea atau bintang ular. Selanjutnya, Platyhelminthes. Tubuhnya datar dan pipih, tidak memiliki rongga tubuh, dan terkenal dapat melakukan fragmentasi, di mana potongan tubuhnya sendiri dapat melahirkan hewan baru saat terbelah. Kelas-kelas hewan yang ada di film ini adalah Turbellaria yang meliputi Planaria, Trematoda yang bersifat parasit, dan Cestoda atau cacing pita. Film selanjutnya, Nematoda. Tubuhnya silindris, tidak memiliki rongga tubuh, dan banyak anggotanya bersifat parasit. Contoh kelas hewan yang ada di film ini adalah Secernentea dan Adenophorea. Film cacing terakhir yang kita akan bahas adalah Annelida. Tubuh tersegmentasi, berbentuk cincin, memiliki rongga tubuh, dan umumnya memiliki setai bulu kecil pada setiap segmen. Kelas hewan pada film ini adalah Oligochaeta atau cacing tanah, Polychaeta, cacing berbulu, dan Hirudinea atau lintah. Lalu, kita mulai menelusuri moluska. Tubuh umumnya terdiri dari kaki atau tentakel, massa jaringan lunak, dan sebagian memiliki cangkang, mengeluarkan tinta, atau dapat menghasilkan mutiara, tergantung hewannya. Contoh kelas hewan dari film ini ialah Gastropoda, hewan bercangkang dan bermata tabung. Seperti siput, Cephalopoda, hewan bertentakel seperti cumi-cumi, dan Bivalvia, hewan berkatup dua seperti kerang. Lanjut ke film dengan keanekaragaman terbanyak, yaitu Arthropoda. Ciri khas mereka adalah tubuhnya yang tersegmentasi, memiliki eksoskeleton yang terbuat dari kitin, dan memiliki anggota tubuh yang berjumlah banyak, seperti kaki dan antena. Kelas hewan pada film ini adalah Insecta atau serangga, Arachnida yang meliputi kalajengking dan laba-laba, Myriapoda, hewan berkaki banyak seperti kelabang dan kaki seribu, dan Crustacea, hewan bercapit seperti udang dan kepiting. Terakhir adalah film Chordata, film yang memiliki tulang belakang. Hewan-hewan di film ini pada umumnya memiliki sistem rangka, darah yang mengandung hemoglobin, tubuh dilapisi oleh rambut, bulu atau sisik, dan biasanya memiliki dua pasang alat gerak disertai ekor. Kelas hewan pada film ini adalah Agnatha atau ikan tanpa rahang, Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, seperti hiu, Osteichthyes atau ikan bertulang sejati, amfibi, hewan yang hidup di dua alam seperti kodok, reptilia, hewan bersisik, misalnya kadal, aves, atau biasa. Kita kenal sebagai burung dan mamalia, hewan menyusui seperti kucing. Sekian dari topik video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat datang di channel ini.
Topik yang kita akan bahas kali ini adalah sel dan organel. Apakah kalian pernah bertanya-tanya, apa yang membentuk tubuh kita? Tubuh kita disusun oleh bagian-bagian kecil yang disebut sel. Sel adalah unit dasar kehidupan, merupakan unit struktural dan fungsional dari semua organisme hidup. Ini adalah bagian terkecil dari suatu organisme yang masih dianggap hidup dan dapat melakukan fungsi-fungsi dasar kehidupan. Ada dua jenis sel utama, sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki inti sel yang terpisah oleh membran. Materi genetiknya terletak di dalam nukleoid. Sel eukariotik memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran inti. Materi genetiknya berada di dalam inti sel. Sekarang, mari kita menelusuri contoh-contoh sel. Sel darah merah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Sel saraf menghantarkan sinyal listrik dan kimia dalam sistem saraf untuk mengontrol aktivitas tubuh. Limfosit melibatkan sistem kekebalan tubuh, terutama dalam respons terhadap infeksi. Sel tulang terlibat dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan tulang. Ke sel unit kehidupan terkecil, apa yang membuatnya demikian? Ternyata di dalam sel ada sekelompok struktur yang menyerupai organ yang disebut dengan organel. Setiap organel memiliki fungsi khusus yang membantu sel dalam menjalankan proses kehidupannya. Sekarang kita akan berkenalan dengan macam-macam organel. Inti atau nukleus, organel yang menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Ini mengontrol aktivitas sel dan merupakan pusat kendali genetik. Sitoplasma, kairan dalam sel yang mengandung berbagai organel sel. Inilah media tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia dalam sel. Membran sel, lapisan yang melindungi sel dan mengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Membran sel juga berperan dalam komunikasi sel dengan lingkungannya. Selain membran sel, pada sel tumbuhan terdapat juga dinding sel. Dinding sel adalah lapisan keras yang melapisi sel tumbuhan di luar membran sel. Ini memberikan dukungan struktural dan melindungi sel dari kerusakan fisik. Komponen utamanya adalah selulosa. Mitokondria, organel yang berfungsi sebagai pusat produksi energi sel melalui respirasi seluler. Di dalam mitokondria, molekul makanan diubah menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel. Aparatus Golgi berperan dalam pemrosesan dan pengemasan protein, serta pengiriman mereka ke lokasi yang tepat di dalam atau di luar sel. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran yang terhubung dengan nukleus dan dapat ditemukan di seluruh sitoplasma. Ada dua jenis retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar, RIR, yang memiliki ribosom di permukaan, dan retikulum endoplasma halus, SER, yang tidak memiliki ribosom. RER terlibat dalam sintesis protein, sedangkan SER berperan dalam metabolisme lipid. Ribosom, organel kecil yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom dapat ditemukan terlepas di dalam sitoplasma atau terikat pada retikulum endoplasma. Lisosom, organel yang berisi enzim pencernaan dan berfungsi untuk menghancurkan zat-zat yang tidak diperlukan dalam sel. Vakuola berfungsi sebagai penyimpanan zat-zat seperti air, garam, gula, atau pigmen. Pada tumbuhan, organel ini jauh lebih besar dibandingkan pada sel hewan. Badan kromatoid, tempat terletaknya sentriol dan berperan dalam organisasi struktur sel, terutama dalam pembelahan sel. Dan terakhir adalah kloroplast, organel khusus tumbuhan, di mana fotosintesis terjadi. Mereka mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil yang dapat menangkap energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Sekian dari topik kali ini. Jangan lupa untuk lakukan hal berikut ini, like, subscribe, share, dan beri komentar yang positif. Sampai jumpa.